Selamat datang teman-teman di video belajar CNS3 untuk pemula yang disusun oleh Muhammad Sani Putra Troncet dan saya Rafli Adesa Putra. Oke, sebelumnya kita akan mengenal apa itu CNS3. CNS3 adalah singkatan dari Graphical Network Simulator 3, merupakan software yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan komputer secara virtual. Artinya, kita bisa membangun lab network tanpa harus membeli perangkat fisik seperti router atau switch yang pastinya mahal dan ribet. Nah, biasanya dalam sebuah jaringan kita membutuhkan perangkat seperti router, switch, firewall, dan server. Dengan CNS, kita bisa menjalankan image dari perangkat-perangkat tersebut secara virtual, lalu membangun topologi jaringan yang menyerupai kondisi di dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting sebelum praktik, yaitu memahami bagaimana CNS3 bekerja. Nah, jadi CNS3 itu bukan hanya satu aplikasi saja, tapi terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama. Nah, biasanya CNS3 terdiri dari CNS3 GUI, CNS3 server, CNS3 VM, VMware, atau bisa juga VirtualBox. Nah, untuk yang pertama CNS3 GUI. GUI itu singkatan dari Graphical User Interface. Ini adalah aplikasi yang tampil di layar kita. Di sini kita bisa melakukan interaksi seperti menarik router ke layar, menghubungkan kabel, menekan tombol start, dan melihat topologi jaringan kita. Sederhananya, CNS3 GUI itu adalah dashboard control. Kemudian berikutnya adalah CNS3 server. Kalau GUI tadi adalah remote, maka CNS3 server adalah mesinnya. Inilah komponen yang benar-benar menjalankan simulasi jaringan. Semua router, switch, dan perangkat virtual yang kita buat sebenarnya dijalankan oleh CNS3 server. Server ini yang menjalankan mengatur komunikasi antar perangkat, menjalankan proses back-end, dan memastikan topologi kita berjalan dengan benar. Nah, server ini bisa berjalan langsung di laptop kita, bisa di dalam VM, atau bahkan bisa jalan di server cloud. Kemudian CNS3 VM. VM itu singkatan dari Virtual Machine. CNS3 VM adalah mesin virtual khusus yang berisi CNS3 server dan semua komponen backend seperti QEMU atau Dynamics. Nah, kenapa perlu VM? Karena beberapa image jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lain-lain membutuhkan virtualisasi yang lebih stabil. Kalau dijalankan langsung di sistem utama di Windows kalian, kadang tidak bisa secara stabil atau bahkan tidak bisa berjalan. Kemudian untuk VMware, ini sebenarnya bisa pakai VirtualBox juga di sini untuk menjalankan CNS3 VM tadi. Nah, setelah mengetahui apa itu GNS3, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginstalnya. Mulai dari mendownload GNS3 dan GNS3 VM-nya, membuat GNS3 VM, menginstal GNS3, hingga mengintegrasikan GNS3 dengan GNS3 VM yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk mendownload GNS3-nya, di sini teman-teman bisa masuk ke website official dari GNS3-nya, yaitu gns3.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman wajib untuk memiliki akun GNS3 terlebih dahulu. Jika teman-teman belum memiliki akun, di sini teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, selanjutnya karena saya sudah punya akun, maka saya akan langsung login saja. Nah, di sini saya sudah berhasil login. Nah, setelah itu kita tinggal scroll ke bawah lalu klik free download. Di sini teman-teman bisa pilih installer sesuai OS teman-teman. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, untuk Engineer Toolset ini bisa teman-teman abaikan saja. Selanjutnya karena kita akan menjalankan GNS3 ini lewat VM, maka di sini teman-teman klik download GNS3 VM. Setelah itu teman-teman tinggal sesuaikan dengan VM yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya menggunakan VMware, maka saya akan pilih image untuk VMware. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah proses downloadnya selesai, pertama-tama ekstrak terlebih dahulu file GNS3 VM-nya.
Nah, di sini saya sudah selesai ekstrak GNS3 VM-nya. Sebelum lanjut, pastikan terlebih dahulu pada bagian CPU pada task manager teman-teman itu virtualization-nya sudah enable. Apabila masih disable, bisa teman-teman enable melalui settingan BIOS. Selanjutnya juga pastikan teman-teman mematikan terlebih dahulu Windows Hyper-V atau Hypervisor dan juga virtual machine platform melalui Windows Feature. Nah, di sini saya sudah mematikan virtual machine platform dan juga Hyper-V-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik pada file GNS3 VM, kemudian open with VMware Workstation. Nah, untuk nama pada virtual machine-nya ini sebenarnya bebas, tapi saya sarankan beri nama GNS3 spasi VM agar secara otomatis langsung dikenali pada GNS3-nya nanti. Selanjutnya kita klik import dan kita tunggu proses importingnya hingga selesai. Nah, setelah proses importingnya selesai, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita kembali ke folder sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mulai ke tahap instalisasi GNS3-nya. Sini teman-teman bisa klik saja pada file exe-nya. Selanjutnya kita next, agree, kemudian next lagi. Nah, di sini untuk komponennya bisa teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya akan mengikuti defaultnya saja, kemudian next. Nah, untuk tempat menyimpan file atau destination foldernya ini juga bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya akan mengikuti defaultnya lagi, kemudian next. Nah, selanjutnya kita tunggu hingga proses instalisasinya selesai. Nah, jika sudah, maka kita klik next. Pada bagian SolarWinds ini bisa kita abaikan saja, next. Selanjutnya finish. Nah, setelah itu maka kita akan otomatis membuka aplikasi GNS3-nya. Nah, setelah masuk pada aplikasi GNS3-nya, maka akan ada pilihan untuk menjalankan appliance-nya melalui VM, lokal ataupun remote server. Nah, karena kita akan menjalankan GNS3 ini melalui VM, maka kita pilih yang paling atas, kemudian next. Kemudian untuk server configuration-nya ini sebenarnya bisa teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan atau kemauan teman-teman. Di sini saya akan mengikuti konfigurasi defaultnya saja, kemudian next. Next lagi. Nah, di sini karena tadi kita sudah menyiapkan VM, maka kan otomatis sudah memilih VM yang sudah kita buat tadi. Itu VMware dan juga VM sesuai nama yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan untuk jumlah CPU core-nya. Di sini saya akan memberikan 2 CPU core dan juga RAM sebesar 2 GB. Kemudian kita klik next. Nah, ini akan secara otomatis menjalankan VM yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tinggal tunggu hingga proses bootingnya selesai. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka sudah selesai. Kita bisa kembali ke GNS3-nya. Kemudian kita klik finish. Nah, seperti yang bisa dilihat pada bagian server summary ini, itu sudah ada lokal dan juga GNS3 VM dan warnanya sudah hijau atau aktif. Nah, itu artinya GNS3 dan GNS3 VM-nya sudah terintegrasi dan siap untuk digunakan. Nah, setelah selesai menginstal dan mengintegrasikan GNS3 dengan GNS3 VM, sekarang kita akan sedikit belajar mengenai dasar-dasar dari GNS3, seperti pengenalan interface pada GNS3, membuat project dan membuka project yang sudah ada, kemudian import appliance, kemudian setting node seperti menambahkan node baru pada workspace, menghubungkan antar node, mengaktifkan dan mematikan node, hingga membuka terminal pada node dan settingan-settingan lainnya. Nah, langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah ada di dalam aplikasi GNS3-nya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum familiar dengan tampilan dari GNS3 ini. Jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk tampilan dari GNS3-nya.
Di sini ada beberapa section seperti yang bisa kita lihat. Di bagian atas ini ada navbar yang isinya tools-tools yang nanti akan sering kita gunakan. Misalnya di sini ada tombol untuk membuat project baru, untuk membuka project, di sini untuk manage snapshot dan lain-lain. Selanjutnya di bagian kanan atas ini ada topologi summary. Ini nanti akan berisi list-list dari device yang teman-teman gunakan di topologi teman-teman nanti, misalnya ada router, switch, dan lain-lain. Selanjutnya di bawahnya itu ada server summary. Ini menunjukkan penggunaan resource, misalnya CPU dan RAM dari server kita. Misal di sini karena saya menggunakan VM, maka ada dua. Yang pertama ini lokal dan juga VM. Misalnya nanti ketika teman-teman menggunakan GNS ini lewat server remote, di sini juga akan muncul penggunaan resource dari server remote teman-teman. Selanjutnya di bawah ini ada konsol. Ini seperti konsol log pada umumnya yang fungsinya untuk menunjukkan error dan warning ketika ada error atau warning nanti. Nah, di bagian tengah ini ada workspace. Ini belum bisa kita akses ya karena belum membuat project. Nah, ini adalah tempat untuk kita nanti membuat topologi kita. Nah, di bagian kiri ini ada daftar-daftar device yang bisa kita gunakan di dalam topologi kita nanti. Misalnya di sini ada routers, di sini masih kosong routernya karena memang GNS versi ini nggak menyediakan router bawaan. Kemudian ada switch, ada end device juga dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada tombol kabel. Ini fungsinya untuk menghubungkan antar device atau antar node di dalam topologi kita nantinya. Nah, selanjutnya kita langsung aja contohkan membuat project. Di sini kita bisa klik tombol buat project di sini atau Ctrl N. Nah, kemudian kita bisa beri nama projectnya, misalnya tutorial GNS3. Untuk lokasi penyimpanan juga bisa teman-teman sesuaikan aja. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini ternyata project dengan nama ini udah ada, nggak apa-apa, kita override aja. Nah, di sini muncul notifikasi hijau. Ini artinya projectnya sudah selesai dibuat dan kita udah bisa akses workspace-nya. Nah, tapi kita belum bisa membuat sebuah topologi karena seperti yang sudah kita lihat tadi, device yang tersedia di sini itu masih sangat terbatas. Bahkan di sini belum ada sebuah router. Nah, untuk itu kita sebenarnya bisa menambahkan device ke dalam GNS3 ini dengan berupa VM image atau appliance yang bisa kita tambahkan lewat beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa klik tombol new template di sini. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas saja. Next. Nah, di sini teman-teman bisa cari device atau appliance sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini ada router, switch, cache, firewall. Bisa lewat drop down di sini atau juga bisa lewat search bar di sini. Misalnya saya coba install Ubuntu Cloud Cache. Nah, di sini saya klik install. Kemudian next. Nah, di sini kita juga bisa memilih versi yang mau kita install. Misalnya di sini saya akan coba install yang versi 22.04 LTS Jami Jellyfish ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ada tulisan missing files. Itu artinya kita membutuhkan file yang missing di sini. Artinya kita butuh file .iso dan juga .image di sini. Nah, cara mendapatkannya juga gampang. Tinggal kita klik filenya di sini, kemudian klik download. Maka secara otomatis kita akan terredirect dan otomatis mendownload file yang dibutuhkan tadi. Sekarang kita kembali ke GNS-nya. Kemudian kita klik refresh. Nah, di sini sudah berubah. File yang tadinya missing menjadi found locally. Nah, sekarang saya akan coba untuk mendownload file satunya yang dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah selesai downloadnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, tulisannya berubah dari yang tadinya missing file menjadi ready to install. Nah, ini artinya kita sudah bisa install. Tinggal kita klik yang bagian ready to install ini, kemudian next, dan yes. Nah, kita tunggu proses uploadnya dulu. Nah, setelah selesai kita klik finish. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini Ubuntu Cloud Cache-nya sudah muncul. Nah, jadi sudah berhasil. Selanjutnya untuk cara yang kedua untuk menambahkan device pada GNS3 ini, teman-teman bisa klik pada tombol edit di atas.
kemudian masuk ke dalam preference, selanjutnya masuk ke CamUVM di sini. Nah, tetapi sebelumnya teman-teman harus sudah memiliki image untuk appliance atau device yang teman-teman butuhkan terlebih dahulu. Untuk image-nya sendiri bisa teman-teman dapatkan dari mana saja sebenarnya, tapi saya sarankan dari sumber yang resmi, misalnya dari GNS3 Marketplace atau dari website-website vendor resminya langsung. Nah, dari marketplace GNS sendiri tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung search saja di search bar di sini atau bisa scroll dan cari manual. Misal di sini cari Mikrotik CHR, tinggal klik download. Nah, kelebihannya untuk GNS Marketplace ini ketika klik download biasanya akan langsung terdownload filenya dan itu biasanya sudah langsung support ke CamUVM ya. Nah, untuk cara yang kedua itu bisa lewat website resmi dari vendornya. Ini misalnya saya contohkan, saya ingin download Mikrotik CHR lewat website Mikrotik resmi. Nah, biasanya jika lewat website di luar marketplace GNS itu akan ada banyak pilihannya. Nah, di sini saya sarankan pilih yang VDI karena biasanya yang VDI itu sudah support ke CamUVM. Nah, selanjutnya tinggal kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Nah, setelah proses downloadnya selesai, teman-teman bisa ekstrak terlebih dahulu apabila filenya masih berbentuk zip atau sejenisnya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa kembali ke bagian CamUVM ini, kemudian klik pada bagian New. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk menjalankan appliance-nya ini di GNS3 VM atau di lokal komputer. Di sini saya jalankan lewat VM aja. Kemudian next. Nah, di sini kita beri nama untuk appliance-nya karena tadi saya downloadnya Mikrotik CHR. Maka saya beri nama Mikrotik CHR. Next. Nah, untuk CamU binary-nya ini saya sarankan default aja, nggak usah diubah-ubah. Kemudian untuk RAM-nya ini boleh teman-teman ubah atau enggak, nanti masih bisa diubah setelah di deploy, jadi tenang aja. Kemudian next. Nah, untuk konsolnya ini bisa teman-teman pilih. Untuk telnet ini apabila image teman-teman itu non UI ya atau terminal only. Nah, untuk VNC ini bisa teman-teman pilih apabila image-nya itu support dengan UI. Nah, karena di sini saya terminal only, maka saya pilih telnet. Kemudian next. Nah, di sini teman-teman klik new image, kemudian teman-teman pilih file yang sudah teman-teman download dan ekstrak tadi. Nah, setelah itu tinggal teman-teman klik finish dan apply. Oke. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini sudah muncul untuk Mikrotik CHR-nya. Nah, di sini kita juga bisa konfigurasi template-nya. Misalnya di sini bisa kita ubah kategorinya. Seharusnya Mikrotik CHR itu kan router. Nah, di sini masih end device. Kita bisa ubah jadi router. Lalu untuk simbolnya juga bisa kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan dengan simbol router aja. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan network adapter atau network interface-nya. Misal di sini saya mau coba buat network adapternya jadi 4. Nah, di sini teman-teman juga bisa tambahkan untuk RAM dan lain-lain. Bisa nambahkan juga untuk CPU dan maaf, ini memori internal tadi. Yang ini untuk RAM-nya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK aja. Nah, setelah itu bisa dilihat di sini sudah berubah logonya dan juga sudah masuk ke bagian router. Nah, setelah menambahkan device yang dibutuhkan, sekarang kita sudah bisa mulai membuat topologi. Caranya, teman-teman bisa drag and drop aja untuk device yang mau dimasukkan. Nah, nanti akan masuk ke dalam workspace dan juga akan muncul di topologi summary. Nah, di sini misal saya akan tambahkan satu Mikrotik CHR, satu switch. Di sini teman-teman bisa pilih servernya, bisa masuk ke lokal atau ke VM. Di sini saya pilih VM semua aja. Nah, di sini saya akan juga tambahkan 2 VPC. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik tombol kabel ini untuk menghubungkan antar node. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat tadi sudah saya konfigurasi sehingga sekarang Mikrotik CHR saya sudah memiliki 4 network adapter.
Nah, jika semuanya sudah terhubung, sekarang kita bisa jalankan semua node-nya dengan cara klik di sini aja. Nah, bisa dilihat kabelnya sudah berubah warna jadi hijau. Itu artinya device-nya sudah menyala semua. Nah, jika device-nya sudah menyala, kita juga sudah bisa membuka konsolnya. Misal di sini saya coba buka konsol dari Mikrotik-nya. Caranya seperti itu tadi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, terminal pada umumnya. Ini kita minimize dulu. Nah, selanjutnya untuk memudahkan tampilan, kita juga bisa setting pada view ini, kemudian kita klik pada show interface ini. Nah, jadi sekarang kita udah bisa lihat kan, ini yang terhubung tuh interface berapa dengan interface berapa, sehingga akan memudahkan kita ketika membuat topologi yang besar nantinya. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan edit dan show grid. Ini untuk mempermudah aja sih untuk tata letaknya agar lebih rapi dan enak dilihat. Kemudian snap to grid ini juga bisa digunakan agar lebih mudah diatur, lebih konsisten. Nah, sampai di sini teman-teman sudah siap untuk membuat sebuah project topologi pada GNS 3. Oke teman-teman, tentunya kalian sudah siap. Jadi mari kita melakukan praktik sederhana saja. Jadi kita membuat project sederhana, topologi sederhana. Nanti akan setting DHCP, kemudian menghubungkan dua segmen jaringan menggunakan routing dinamis OSPF. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita pakai router, aku pilih Cisco saja, 2 router. Kemudian setiap routernya kita hubungkan dengan switch. Kemudian untuk end device kita menggunakan VPG. Oke, jangan lupa dihubungkan antara perangkatnya. Nah, untuk antar routernya di sini aku akan pasang interface serial saja. Jadi kita configure. Salah. Oke. Sekarang sudah muncul untuk interface serial dan hubungan saja. Nah, kalau sudah gini tinggal kita nyalakan start. Kita tunggu. Jika sudah menyala, sudah hijau, kita bisa membuka konsolnya dulu. Oke, sekalian. Nah, kita tunggu saja sebentar. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita bisa mulai setting konfigurasi config terminal. Nah, pertama kita menghidupkan interface-nya dulu. Interface tadi face internet 0/0. Kita beri IP address 1. Jangan lupa dinyalakan. Nah, kemudian kita nyalakan untuk interface yang serial. Tadi cek
serial 1/0. Oke. Kita kasih IP address dulu. Jangan lupa dinyalakan musuh down. Sip. Nah, kemudian kita setting untuk DHCP. Oke, kita up. Oke, DHCP pool, kita namain LAN 1 saja. Kemudian poolnya 19 network 19.16. Oke, sudah selesai. Oke, kemudian kita excluded IP untuk interface tadi yang kita pasangkan ke DHCP, supaya IP-nya tidak diberikan ke default ke device yang menerima DHCP. Nah, oke, DHCP sudah selesai. Kemudian kita setting untuk router. Nah, ini udah selesai untuk routingnya. Jangan lupa di save, right? Oke. Jangan lupa untuk router 2. Kita pakai apa ya? Yang berbeda saja. 25. Jangan lupa nyalakan. Serialnya tadi lupa lagi ya. 1/0. Address 10. Satu segmentasi. Oke. Kemudian DHCP-nya jangan lupa.
kemudian routing. Oke, sudah selesai. Jangan lupa di save. Oke, ini seharusnya udah bisa mendapatkan IP dengan DHCP, kemudian bisa saling terhubung. Kita coba cek ya sekalian. Nah, kita coba untuk request DHCP sekalian. Nah, udah berhasil, udah di DO. Nah, udah dapat IP. Kita cek. So, udah dapat ya ini. Ini dari DHCP LAN 1. Kemudian ini WC2 juga sudah dapat dari LAN 2, DHCP LAN 2 tadi. Kita coba apakah mereka bisa saling terhubung. Kita coba menggunakan ping. Nah, IP-nya. Oke, benar. 2.2. Nah, ini bisa. Kita cek di sini juga. Nah, ini kita bisa. Oke, udah bisa. Nah, segitu saja video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.